Terpujilah Kristus, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Bulalang, pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober tahun 2024. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Allah. Tuhan Yesus, hamba mau menyampaikan firman. Urapilah hambamu dengan kuasa Roh Kudus. Beri penerangan juga dengan kuasa Roh Kudus kepada para pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang berbunyi begini. Jadi siapa dalam Kristus dia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, maka yang baru datang. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini, ciptaan baru dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, setiap orang yang sudah diciptakan baru dalam Kristus memiliki ciri khas tertentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bagaimana ciri-ciri hidup seseorang yang telah diciptakan baru, diciptakan menjadi baru di dalam Kristus? Ciri-ciri orang yang sudah diciptakan baru dalam Kristus, diantaranya yang pertama, tidak lagi dia menyerahkan anggota tubuhnya kepada dosa. Atau dengan kata lain, dia meninggalkan dosa. Itu yang dikatakan barang siapa dalam Kristus dia ciptaan baru. Yang lama itu dosa. Segala macam dosa. Dosa perzinahan, dosa bohong, dosa korupsi, dan dosa-dosa yang banyak sekali. Harus ditinggalkan. Karena dia sudah diciptakan baru dalam Kristus. Itu pun yang dijelaskan Roma pasal 6 ayat 12 sampai dengan 13. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Kristus, ketika kita sudah diciptakan baru dalam Kristus, ketika kita menerima Yesus, ketika kita bertobat sungguh-sungguh, maka Kristus melalui Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya kita harus meninggalkan segala hal tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus menaati kebenaran firman Tuhan. Itu yang Paulus katakan, dan Paulus mengingatkan kita, sudah diciptakan baru, maka Kristus sudah menjadi milik kita. Dan kita menjadi milik Kristus. Itu yang disebut dalam bahasa Yunani, ek agorazo. Kita sudah dibeli dari pasar dosa untuk kita serahkan kepada Kristus. Jadi tubuh kita ini bukan lagi milik kita, tetapi sudah menjadi milik Kristus. Kita harus bersyukur kalau kita sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, kita tidak mungkin meninggalkan Yesus. Itu dijelaskan dalam Kolose 2 ayat 6. Kita tetap dalam Dia, maka Kristus akan diam di dalam kita. Dan setiap orang yang diciptakan dalam Kristus selalu ada di dalam Kristus. Dia akan berbuah-buah. Dia akan menghasilkan pertobatan yang jelas. Tujuan untuk tetap tinggal dalam Kristus adalah supaya kita berbuah, menghasilkan buah-buah yang banyak. Itu dijelaskan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Yang ketiga, kita tidak memimpin diri kita sendiri, tapi diri kita dipimpin oleh Kristus. Diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu dijelaskan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan ayat 25. Ada sekelompok kupu-kupu yang hanya mempunyai sedikit kemampuan terbang. Tetapi kupu-kupu tersebut dapat menempuh jarak 800 km dari Meksiko ke AS. Mereka bisa menuju tempat yang tepat dengan sistem navigasi dan belalai yang kecil mereka itu. Jadi kita, pada waktu kita sudah lahir baru, maka kita akan terus bertumbuh ke arah kedewasaan rohani yang Tuhan pimpin kepada kita. Seperti kupu-kupu. Bayangkan aja, dia dari Meksiko ke Amerika Serikat. Itu dia ada proses. Nah, seorang yang sudah lahir baru, dia tidak lagi memimpin diri sendiri, tapi dia dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, orang yang diciptakan kembali Kristus tidak dipimpin oleh keinginan dagingnya, tetapi dia dipimpin oleh Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus tinggal permanen dalam hidup kita. Lalu kita terus dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus sampai kedatangan Kristus kedua kali, sehingga kita bertumbuh ke arah yang Tuhan inginkan. Nah, itulah sebabnya kalau kita sudah dilahirkan kembali, marilah kita miliki ciri-ciri yang ada di dalam Kristus. Pertama, kita menyerahkan anggota tubuh kita bukan lagi pada dosa, tetapi kepada Tuhan Yesus yang sudah membeli kita dengan harga yang tunai. Kita tetap di dalam Kristus. Kita berbuah-buah dalam Kristus. Lalu yang ketiga, kita dipimpin, diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Semoga firman Tuhan ini menguatkan iman kita dan memberkati kita. Shalom, sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah diciptakan baru oleh Kristus. Tolong kami supaya kami taat pada firman Allah dan terus dipenuhi kami oleh Roh Kudus. Hancurkan kami keinginan-keinginan daging yang tidak berkenan pada Tuhan, termasuk dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus, sampai berjumpa di kesempatan yang lain.